Ini beberapa orang bergabung dengan Jamaatul Tabligh, mungkin pernah 3 hari atau 40 hari. Tapi saya tidak berbicara Jamaatul Tabligh di Indonesia atau di Malaysia. Saya akan sampaikan kepada kalian tentang Jamaatul Tabligh yang markaznya pusat. Pusatnya di mana? Pusat ada di Pakistan, ada di India. Jadi pusat Jamaatul Tabligh di Pakistan, mereka 100% Wahabi. 100% Wahabi. Mereka tidak mengadakan tahlilan, mereka tidak mengadakan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan saya melihat dengan mata saya, apabila ada pawai untuk Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di jalan, mereka dari dayanya mereka melemparkan batu. Dan ada kawan-kawan kita ada luka, ada berdarah keluar. Itu bukan satu kali, sering-sering. Mereka tidak suka Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ziaratul kubur juga tidak diperbolehkan, dan tahlilan tidak boleh, yasinan tidak boleh, dan nazar juga tidak boleh, ziarah makam saleh juga tidak boleh. Mereka katakan, apakah anda tahu di dalam kuburan siapa? Saya baca di dalam kitab-kitab mereka, apakah anda tahu di dalam kuburan ini yang anda berziarahi siapa? Apakah ada keledai atau manusia? Ini kata-kata. Apakah ada keledai atau manusia? Anda tidak tahu bagaimana anda pergi ke makam saleh. Yang Habib di sini, sampingnya ada pemimpin ya, pemimpin daya. Sampingnya ada Habib. Apakah Ustadz antum pernah ketemu dengan beliau? Tidak. Yang lain sudah pernah bertemu dengan beliau? Tidak pernah ya. Mungkin ayah antum juga tidak pernah, mungkin kakek antum juga tidak pernah bertemu dengan beliau. Tapi kebanyakan orang katakan beliau Habib, beliau orang saleh, beliau wali. Kita menerima, kita berdoa kepada Allah dengan berkah beliau. Kita dapatkan berkah karena kita husnudzan sama orang muslim. Beliau kata ini orang Habib, kita hadir berdoa kepada Allah dengan berkah beliau, alhamdulillah kita akan dapatkan berkah. Husnudzan ya. Kita tidak tahu siapa yang dikuburkan, kapan dikuburkan, berapa lama sudah. Tapi mereka katakan siapa yang dikuburkan, apakah ada keledai, anda tidak tahu. Kamu tidak tahu ada keledai atau manusia, kenapa anda berziarahi kubur? Dan sebelum azan, assalatu wassalamu alaika ya Rasulullah, itu tidak boleh. Di dalam Pakistan ada tradisi, di masjid ada kanan ya Allah, tradisi dituliskan. Seperti di sini Allah, di sini Indonesia ada Allah, di sini seperti ini. Allah Muhammad. Benar? Tradisi Indonesia begini. Tapi di Pakistan ada di sini ya Allah. Ya Allah, ada tambahan apa? Ya. Di sini juga ya Muhammad atau ya Rasulullah. Jadi apabila kita masuk masjid ada tulisan ya Allah, ya Rasulullah, berarti itu masjid Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kalau masjid Jamaatul Tabligh tidak ada tulisan, walaupun satu masjid di seluruh Pakistan tidak ada tulisan ya Allah, ya Rasulullah. Dan mereka datang dan menghapuskan waktu malam karena mereka katakan itu kebaikan. Ya Rasul, di sini enggak, silakan boleh ya Allah. Tapi di sini ya Rasulullah atau ya Muhammad itu tidak boleh. Di dalam Madinah Munawwarah boleh, assalatu wassalamu alaika ya Rasulullah. Tapi dari Indonesia, dari Pakistan tidak boleh ya Rasulullah, karena beliau jauh sekali. Mereka menghapuskan ya. Apabila mereka datang 3 hari menginap di masjid, tidak ada orang yang lain, mereka hapuskan. Jadi di Pakistan mereka 100% Wahabi.
Perbedaan apa di antara Wahabi dan Jamaatut Tabligh? Hanya satu, yaitu taklid. Jamaatut Tabligh mereka mazhab Hanafi, akan tetapi Wahabi tidak punya mazhab. Inilah yang perbedaan. Di lain-lain tidak ada perbedaan. Tapi saya juga memperhatikan kepada kalian, maupun di Yaman, maupun di Dubai atau Hijazil Muqaddas, Arab Saudi atau Indonesia. Di sini Jamaatut Tabligh hadir di kuburan, hadir di Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hadir di mana-mana saja yang dari Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tapi ini cara mereka supaya mereka menganggap mereka Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ini cara saya baca di dalam kitab mereka. Apabila ada salah satu orang bertanya kepada anda, alim dari Jamaatut Tabligh, dari Deoban, namanya Deoban. Jamaatut Tabligh maslaknya, mazhabnya Deoban, namanya Deoban. Kalau ada alim Deoban menulis kata-kata, ada yang katakan ini alim katakan buruk, tidak cocok, ini jelek. Katakanlah wahai Jamaatut Tabligh, ini alim kita orang kafir. Untuk mendekati masyarakat, katakanlah ulama antum jelek. Ini juga cara dari mereka. Jadi di sini terganggu apa dari Jamaatut Tabligh? Saya katakan mereka tidak hadir kuburan, akan tetapi Jamaatut Tabligh hadir di kuburan. Mereka mengadakan maulid, saya katakan mereka tidak adakan maulid. Tapi hendaklah antum menerima, karena pusat ada di Pakistan, pusat ada di India, bukan di Indonesia, bukan di Yaman, bukan di Irak, bukan di Syam, bukan di Malaysia. Di sini cabang-cabang-cabang. Misalkan saya memperkenalkan saya, kalau antum menerima, ahlan wa sahlan. Kalau antum tidak menerima, lihatlah kita di dalam YouTube, di Google, di IG, di Facebook, atau datanglah ke Pakistan, melihat pusat kita. Di sini tidak ada pusat. Di sini tidak ada pusat. Jadi pusat, alhamdulillah 5 mubaligh dari Aceh, mereka sudah pergi ke Pakistan. Antum bisa berbicara sama mereka, apa yang antum melihat di pusat dakwah Islami. Mereka mengabarkan kepada kalian yang mereka melihat dengan matanya. Jadi Jamaatut Tabligh mereka di pusat Pakistan 100% Wahabi. Dan di dalam Jamaatut Tabligh ada 2 golongan juga ikhtilaf. Satu golongan katakan Anbiya tidak hidup, para nabi tidak hidup. Ada golongan yang katakan seperti Ahlus Sunnah wal Jamaah, mereka katakan para nabi masih hidup. Ini ada sedikit ikhtilaf di antara mereka. Tapi Ahlus Sunnah wal Jamaah akidahnya para nabi hidup. Yang sudah meninggal dunia tapi untuk sebentar. Mereka dihidup lagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena hadis al-anbiya'u ahya'un fi quburihim yurzaquna. Di hadis yang lain wa yusalluna. Para nabi mereka hidup di dalam kuburan mereka, mereka diberikan rizki, mereka salat di dalam kuburan. Oleh karena itu mereka hidup di dalam kuburan mereka, kecuali 4 nabi. 2 nabi di langit, di atas langit, mereka masih hidup sampai sekarang belum meninggal. Siapa? Nabi Isa alaihissalam. Yang kedua Nabi Idris alaihissalam. Yang 2 ada atas bumi. Siapa yang pertama? Nabi Khidir alaihissalam. Nabi, ya benar, Ilyas alaihissalam. Mereka akan wafat. Yang selainnya semua para nabi sudah wafat, tapi hidup lagi di dalam kuburan mereka. 4 nabi masih hidup, mereka akan wafat.
akan wafat seperti Isa alaihissalam waktu pada hari kiamat sebelumnya berapa tahun wallahu alam, tapi beliau akan hidup 40 tahun. Beliau menikah dan beliau ada punya keturunan juga, dan setelah 40 tahun beliau akan wafat dan dikuburkan di Madinah Al-Munawwarah dekat makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Satu tempat masih kosong samping Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Padahal ada Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu, Umar Faruq radhiyallahu ta'ala anhu, tapi satu tempat masih kosong, masih ada untuk dikuburkan Nabi Isa alaihi salam. Biasanya saya tidak sampaikan tentang Jamaatul Tabligh, tapi ada pertanyaan sekarang saya wajib menjawab. Ya. Yang hakikatnya yang jujur, saya tidak sembunyikan apa-apa. Yang ada di dalam dada saya sudah sampaikan.